Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu RT RW setempat, warga desa Sijorokaso Bandung, dan juga tamu undangan lainnya. Perkenalkan, nama saya Nadia Ismalia Putri sebagai wakil dari Gerakan Bandung Bersih Sehat. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di sini. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Bagaimana pilihan kita sehari-hari dapat mempengaruhi lingkungan dan juga masa depan kita bersama. Di tengah meningkatnya sampah plastik, perubahan iklim, dan juga ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan, menerapkan gaya hidup ramah lingkungan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Yang pertama, mengapa gaya hidup ramah lingkungan itu penting? Dampak nyatanya di sini, sampah plastik sekali pakai menyumbang proporsi besar sampah perkotaan dan juga polusi laut. Sampah organik yang menumpuk di TPA menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang sangat berbahaya. Selain itu, juga konsumsi energi rumah tangga menyumbang emisi karbon dioksida yang signifikan. Bukti ilmiah dan pengalaman kota-kota yang menerapkan kebijakan pengurangan plastik menunjukkan bahwa perubahan positif bila masyarakatnya mau bertindak bersama. Lalu, bagaimana dengan manfaatnya? Selain menjaga lingkungan, kebiasaan ramah lingkungan juga dapat menghemat biaya. Memperbaiki kesehatan juga contohnya seperti lebih banyak berjalan kaki dan juga bersepeda. Dan itu semua juga dapat memperkuat kemandirian sebuah komunitas melalui praktik seperti kompos dan juga pertukaran barang. Yang kedua, tindakan sederhana yang kita lakukan ini akan berdampak sangat besar. Dengan kita mengurangi plastik sekali pakai, caranya adalah dengan membawa tas belanja kain, botol minum sendiri, dan juga kotak makan sendiri. Contoh konkretnya di sini, satu warga yang membawa satu botol minum dapat menghemat hingga ratusan botol plastik per tahun. Selain itu, pisahkan juga sampah sejak sumber, misalnya organik untuk kompos, anorganik juga bisa untuk didaur ulang, dan residu berbahaya itu kita harus pisahkan di tempat yang khusus. Di banyak kasus, sistem pemisahan mudah diterapkan bila ada kesepakatan dari sebuah komunitas tersebut. Yuk, mari kita buat kompos sederhana dengan cara sampah sayur, buah, bisa kita olah dengan kita simpan di ember kompos atau secara gotong royong di area kita ini. Kompos itu dapat mengurangi volume sampah loh, dan dapat menghasilkan pupuk untuk taman kita, lalu juga bisa untuk menghemat energi. Kita juga bisa mematikan lampu atau perangkat elektronik saat kita tidak gunakan. Gunakan juga lampu LED dan gunakan cahaya alami pada saat pagi dan siang hari. Kebiasaan ini dapat menurunkan tagihan listrik dan juga emisi. Lalu pilih moda transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, bergantian naik kendaraan, ataupun menggunakan transportasi umum. Selain ramah lingkungan, ini dapat mengurangi macet dan juga meningkatkan kesehatan kita loh. Dan yang terakhir, lalu konsumsi yang bertanggung jawab. Caranya adalah dengan membeli kebutuhan secukupnya, pilih produk lokal yang berlabel ramah lingkungan, dan juga kurangi makanan yang terbuang sia-sia. Yang ketiga, strategi memulai dan menjaga konsistensinya itu bagaimana? Bisa dengan kita mulai satu kebiasaan dalam 30 hari. Misalnya, 30 hari tanpa sedotan plastik, atau 30 hari membawa kotak makan sendiri. Target kecil yang memudahkan konsistensi tersebut. Bentuk komunitas aksi di sini adalah dengan mengajak teman, organisasi, ataupun warga setempat lainnya untuk tantangan bersama. Peer support itu meningkatkan keberhasilan, edukasi dan fasilitasinya dengan cara mengadakan kampanye singkat, pelatihan kompos, ataupun juga dengan membuat beberapa titik isi ulang air minum di beberapa titik yang membuat kebiasaan ini jauh lebih mudah untuk diikuti. Selain itu, ukur dan rayakan. Mari kita catat pengurangan sampah atau penghematan energi, lalu bagikan kisah sukses kita untuk memotivasi lebih banyak orang. Lalu, hadirin yang saya hormati, perubahan besar lahir dari langkah kecil yang konsisten. Di sini saya mengajak Anda semua untuk memilih satu tindakan yang akan dapat kita mulai dari hari ini. Misalnya dengan membawa botol minum sendiri, memulai kompos di rumah, ataupun dengan berjalan atau bersepeda ke pasar, kampus, atau ke tempat kerja atau yang lainnya. 2 kali seminggu itu sudah jauh lebih baik. Jika setiap dari kita melakukan sedikit, dampaknya akan terasa besar untuk desa kita, kota, dan generasi mendatang. Mari kita buktikan bahwa generasi kita bukan hanya paham masalahnya, tetapi juga berani bertindak. Terima kasih atas perhatian dan komitmennya. Semoga kita mulai kebiasaan baru ini setelah acara ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.